Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Eli yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Eli yang sedang tidur di dalam tenda plastik yang terisolasi dari dunia luar. Sejak beberapa tahunnya lalu, Eli mengidap penyakit langka di mana tubuhnya akan mengalami reaksi terbakar jika berada di lingkungan luar. Bahkan untuk menghirup udara segar, mandi dan menyentuh orang lain pun dia tidak bisa. Selama bertahun-tahun, Eli pun harus menghabiskan hidupnya di dalam tenda plastik. Dan saat pergi kemana-mana, dia harus menggunakan baju pelindung yang kedap udara. Kini Eli dirawat oleh kedua orang tuanya yang bernama Paul dan Rose. Terkadang penyakit ini membuat Eli menjadi sangat stres akibat tidak bisa berinteraksi dengan orang lain maupun dunia luar. Orang tua Eli telah mencari pengobatan terbaik untuk menghilangkan penyakit Eli. Sampai pada akhirnya mereka pun mengetahui sebuah tempat yang dikhususkan untuk mengobati penyakit langka yang diderita Eli. Setelah menempuh perjalanan yang amat jauh, mereka bertiga pun sampai di tempat tujuan. I wouldn't lie to you, baby. Right, Paul? Seorang dokter bernama Dr. Horn akan membantu Eli dalam menyembuhkan penyakit langka yang diderita oleh Eli. Sesampai di sana, Eli dan orang tuanya pun langsung masuk ke dalam rumah besar yang dijadikan tempat penyembuhan. Dr. Horn menjamin lingkungan di dalam rumah itu sangat aman bagi Eli. Dr. Horn sangat yakin jika dia bisa menyembuhkan Eli dari penyakit langka tersebut. Dahulu, Dr. Horn sudah pernah menyembuhkan beberapa anak yang menderita penyakit langka sama seperti yang dialami oleh Eli. Kemudian, Dr. Horn pun mengantar Eli ke kamarnya. Which we can correct using encoded virus room, Eli. Dr. Horn meminta Eli untuk melepas baju pelindung yang selalu dia pakai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Eli bisa berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan luar lagi. Tak lama setelah membuka baju pelindungnya, Eli langsung memeluk orang tuanya. Eli pun merasa sangat senang karena dia bisa merasakan hidup normal lagi. Di tengah malam, Eli mengalami kesulitan tidur akibat kamarnya yang terlihat menyeramkan. Ketika dia masih terbangun, Eli diganggu oleh sosok tak kasat mata. Merasa sangat takut, Eli pun pergi ke kamar orang tuanya dan memutuskan untuk tidur di sana. Pagi harinya, Eli bercerita pada Rose, Paul, dan Dr. Horn tentang kejadian mengerikan yang dialami di kamarnya. Dr. Horn pun sangat yakin jika Eli hanya mengalami halusinasi saja. Dr. Horn kemudian mengajak Eli pergi ke ruang operasi untuk melakukan prosedur penyembuhan yang pertama. Dalam menyembuhkan penyakit Eli, Dr. Horn akan melakukan 3 prosedur penyembuhan. Kemudian Eli diminta untuk berbaring di atas kasur. Kaki dan tangannya diikat dengan tali kulit yang sangat kuat. Lalu Dr. Horn menyuntikkan sebuah virus modifikasi ke dalam sumsum tulang Eli. Hal ini dilakukan untuk memperkuat imun kekebalan tubuh Eli yang telah rusak. Setelah disuntikan, kulit Eli berubah menjadi merah dan dia mulai merasakan kepanasan seperti terbakar. Karena takut merasakan rasa sakit itu, Eli pun jatuh pingsan. Saat terbangun, Eli sudah berada di dalam kamarnya. Kemudian Eli melihat ada seorang gadis yang sedang menunggunya di luar rumah. Eli pun segera bertemu dengan gadis itu di sebuah ruangan kaca. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Haley dan dia tinggal di dekat rumah tersebut. Di sana, Haley memberitahu Eli bahwa Dr. Horn itu sangatlah aneh. Maka dari itu, Haley meminta Eli untuk berhati-hati dengan Dr. Horn. Look, I don't mean to freak you out. Setelah itu, Haley pun pamit pulang ke rumah. Ketika Eli berjalan menuju kamarnya melewati sebuah lorong, Eli tiba-tiba saja diganggu oleh sosok hantu mengerikan. What are you doing? Eli pun langsung menceritakan hal itu pada ayah dan ibunya. Akan tetapi, Paul tidak percaya dengan perkataan dari Eli. Rose meminta Eli untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan mereka datang ke sana, yaitu menyembuhkan penyakit Eli. Ketika Eli hendak tidur, lagi dan lagi dia diganggu oleh sosok hantu misterius. Hal itu pun membuat Eli menjadi sangat ketakutan sampai berteriak histeris. Mendengar teriakan Eli, Paul dan Rose pun segera datang untuk menenangkan Eli. Setelah kejadian itu, Dr. Horn pun mengecek kamar Eli.
Dr. Horn menjelaskan pada orang tua Eli bahwa Eli hanya mengalami halusinasi akibat efek samping dari obatnya. Takut jika gejala efek samping obat itu akan semakin parah, Dr. Horn berencana untuk melanjutkan prosedur tahap kedua dari penyembuhan Eli. Dr. Horn segera membawa Eli ke ruang operasi untuk memberikan serum yang bisa menetralkan virus yang kemarin disuntikkan ke tubuh Eli. Selanjutnya, Dr. Horn mulai mengebor kepala Eli untuk memasukkan virus penyembuh ke dalam otak Eli. Di malam harinya, Eli dan orang tuanya pun makan malam bersama. Di sana, Eli bercerita bahwa dia merasa ada yang janggal dari setiap prosedur penyembuhannya dilakukan oleh Dr. Horn padanya. Eli pun merasa kondisi tubuhnya semakin memburuk semenjak dia dibawa ke tempat itu. Oleh karena itu, Eli berniat untuk pergi saja dari sana. Mendengar hal itu, Paul pun langsung marah-marah pada Eli. Dia sudah bersusah payah membawa Eli ke tempat itu agar Eli kembali menjadi anak yang normal. Namun Eli malah ingin pergi dari sana. Mendengar perkataan ayahnya, Eli pun terpaksa harus tetap berada di sana. Setelah makan malam, Eli pun pergi menuju kamarnya, dan di kamarnya Eli kembali diteror oleh sosok makhluk halus yang ada di rumah itu. It's not real. Eli yang ketakutan langsung bersembunyi di dalam lemari. Setelah beberapa saat, Eli pun keluar dari dalam lemari, dan dia sangat terkejut melihat ukiran yang bertuliskan kata LI3 yang sekilas terlihat seperti tulisan lie atau berbohong. Tak lama kemudian, Dr. Horn, Paul, dan Rose datang ke kamar Eli dikarenakan suara gaduh yang berasal dari kamar Eli. Eli kembali bercerita tentang makhluk halus yang terus saja mengganggunya. Namun lagi dan lagi mereka semua tidak percaya dengan perkataan Eli. Eli yang merasa kesal segera pergi ke sebuah ruangan di mana dia biasanya bertemu dengan Haley. Eli mulai bercerita pada Haley tentang gangguan makhluk halus yang seringkali membuatnya ketakutan. Lalu Haley pun mengatakan sesuatu pada Eli tentang pasien yang tinggal di rumah itu sebelum Eli datang ke sana yang bernama Perry. Dahulu Haley pernah bertemu dan berbincang dengan Perry di rumah tersebut. Perry juga sempat bercerita pada Haley tentang gangguan makhluk halus yang dia rasakan di sana. Terakhir kali Haley bertemu dengan Perry, Perry memberitahu Haley tentang dirinya yang akan menjalani prosedur penyembuhan yang ketiga. Namun sejak saat itu Haley tidak pernah melihat Perry lagi. Mendengar cerita itu, Eli pun ingin segera pergi dari sana. Tiba-tiba saja dia mendengar suara aneh dari lorong rumah. Ketika dicek, ternyata ada 3 makhluk halus yang mulai meneror Eli. Ketiga hantu itu seperti berusaha untuk menyeret Eli keluar dari rumah tersebut. Tak bisa lama, Dr. Horn, Rose, dan Paul segera datang menolong Eli. Eli pun mulai mengamuk karena semua orang tidak percaya dengan teror hantu yang dialami Eli. Kemudian Eli mendadak jatuh pingsan akibat kelelahan. Pagi harinya dia pun terbangun di dalam kamarnya. Rose pun datang mengunjungi Eli di kamarnya dengan membawa obat untuk Eli. Di sana Rose berusaha membuat Eli mengerti tentang keinginan Rose dan Paul yang ingin Eli sembuh dari penyakit itu. Setelah mengatakan hal itu, Eli pun kembali tenang. Rose meminta Eli untuk meminum obat yang dia bawa dan Eli langsung meminum obat tersebut. Ketika memeluk ibunya, Eli menyadari bahwa tulisan LI3 pada lemari itu sebenarnya adalah sebuah angka. Jika membaca kata itu secara terbalik, maka yang akan terbaca adalah angka 317. Setelah ibunya pergi, Eli langsung memuntahkan obat yang tadi dibawa oleh ibunya karena dirinya sudah tidak mau lagi untuk mengikuti prosedur penyembuhan tersebut. Eli pun langsung menceritakan tentang angka 317 pada Haley. Eli sangat yakin jika kode itu digunakan untuk membuka pintu ruang medis. Eli memiliki firasat bahwa 3 hantu yang sedang menerornya itu sebenarnya ingin mengeluarkan Eli dari rumah tersebut. Oleh karena itu, mereka sengaja memberitahu kode rahasia itu pada Eli agar Eli bisa membongkar rahasia yang mungkin saja disembunyikan Dr. Horn. Ooh, like a secret code to a secret door. Di tengah malam, secara diam-diam Eli pergi ke ruang medis. Eli segera memasukkan kode 317 pada pintu ruang medis dan ternyata pintu itu berhasil dibuka dengan kode tersebut. Di dalam ruang medis itu terdapat banyak ruangan seperti kamar tidur Dr. Horn dan asistennya, ruang operasi, serta ruang kerja Dr. Horn. Di dalam ruang kerja terdapat banyak laci yang berisi arsip rahasia. Dari sekian banyak laci yang ada, terdapat 1 laci yang terkunci. Eli pun segera membuka laci itu dengan menggunakan klip kertas. Setelah berhasil membukanya, Eli segera mengambil file yang ada di laci itu, yang di dalamnya berisi informasi tentang Perry dan 2 pasien anak lainnya. Total ada 3 anak yang pernah dirawat di sana, yaitu Perry, Agnes, dan Lucius, dan mereka bertiga sama-sama meninggal usai menjalani prosedur penyembuhan tahap ketiga. Eli pun merasa sangat terkejut dengan penemuannya. Dari hasil prosedur ketiga pada anak-anak itu, sudah bisa dipastikan jika Eli menjalani prosedur itu, maka dia akan meninggal. Kemudian Eli pun segera mencari orang tuanya untuk memberitahukan tentang bahaya tersebut.
Namun Eli hanya bertemu dengan ayahnya saja. Eli memberitahu ayahnya tentang 3 pasien anak yang pernah dirawat di sana. Dr. Horn telah berbohong pada mereka tentang kesembuhan 3 anak itu. Padahal yang sebenarnya terjadi, 3 anak itu meninggal setelah menjalani prosedur ketiga. Eli sangat yakin jika Dr. Horn telah membunuh ketiga anak tersebut. Meskipun telah menjelaskan semuanya pada Paul, Paul terlihat tidak terkejut sama sekali. Kemudian dia memeluk Eli dan tiba-tiba saja Paul malah menyuntikkan obat bius ke dalam tubuh Eli. Hal itu pun membuat Eli menjadi semakin bingung. Tak bisa lama, Dr. Horn, asistennya serta Rose mendatangi Eli. Mereka sudah bersiap untuk menjalani prosedur ketiga. Mereka pun segera membawa Eli ke ruang operasi, namun di tengah perjalanan, Eli berhasil meloloskan diri. Eli pun segera bersembunyi di sebuah kamar yang ternyata itu adalah kamar Dr. Horn. Di sana dia menemukan foto Dr. Horn dan asistennya yang sedang menggunakan baju biarawati. Hal itu tentu saja membuatnya semakin bingung lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di kamar itu, Eli menemukan sebuah jalan rahasia yang terhubung ke ruang bawah tanah. Lalu tiba-tiba saja Eli mengalami pingsan akibat efek samping dari obat bius yang disuntikkan oleh Paul tadi. Ketika terbangun dari pingsannya, Eli sudah dikurung di dalam sana. Ruang bawah tanah itu sebenarnya terhubung dengan udara dari lingkungan luar. Eli merasa heran mengapa dia bisa menghirup udara lingkungan luar, padahal selama ini Eli akan mengalami gejala kulit terbakar dan sulit bernafas ketika berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian Eli pun sadar bahwa obat yang diberikan oleh Rose telah menyebabkan tubuh Eli tidak tahan terhadap dunia luar. Buktinya tadi ketika Eli tidak menelan obat itu, tubuhnya tidak kenapa-napa saat menghirup udara luar. Tak lama kemudian, Rose turun ke ruang bawah tanah untuk mengecek keadaan dari Eli. Rose mengaku pada Eli bahwa selama ini dia telah melakukan kebohongan pada Eli. Rose berjanji akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya setelah Eli melakukan prosedur ketiga. Eli pun berpura-pura pingsan agar bisa keluar dari sana. Melihat Eli pingsan, Rose pun segera membuka pintu itu dan mulai mendekati Eli. Ketika Rose berada lebih dekat dengan Eli langsung menggunakan kesempatan itu untuk memukul Rose dan segera kabur dari sana. Eli segera pergi ke ruangan di mana dia biasa bertemu dengan Haley. Eli pun berusaha untuk memecahkan kaca ruangan itu, namun kaca itu sangat sulit untuk dipecahkan. Melihat Eli yang sangat panik, Haley memintanya untuk tidak takut dan dia meyakinkan Eli bahwa dia pasti bisa melawan mereka karena Eli memiliki kekuatan yang sangat besar. Paul, Dr. Horn, serta asisten Dr. Horn segera membawa Eli ke dalam ruang operasi. Tiba-tiba saja Rose datang dengan membawa belati dan mengancam akan menyakiti Dr. Horn dengan belati itu jika mereka berani mendekati Eli. Ketika Rose berada di ruang bawah tanah sebelumnya, dia menemukan 3 mayat pasien anak yang meninggal di tempat itu. Rose pun takut jika Eli akan bernasib sama seperti ketiga pasien itu jika dia melanjutkan prosedur ketiga tersebut. Rose meminta Paul untuk membantunya melepaskan ikatan pada tangan dan kaki Eli. Namun bukannya membantu Rose, Paul malah mengambil belati yang dibawa oleh Rose lalu memberikan belati itu pada Dr. Horn. Setelah itu, Paul pun segera menjauhkan Rose dari Eli karena prosedur ketiga akan segera dilakukan. Ternyata prosedur ketiga itu adalah melakukan sebuah ritual pengusiran setan. Identitas asli dari Dr. Horn dan asistennya adalah seorang biarawati yang memiliki tugas untuk membasmi anak iblis. Selama ini, Eli ternyata adalah seorang anak iblis. Dahulu Rose saat ingin memiliki seorang anak, tapi dia tak kunjung hamil setelah bertahun-tahun menikah. Maka dari itu, dia pun mulai mengambil jalan pintas, yaitu dengan meminta anak pada iblis. Iblis mengabulkan permintaan Rose dan pada akhirnya dia pun mengandung anak yaitu Eli. Awalnya Rose mengira jika Eli akan tumbuh menjadi anak normal pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu, Rose menyadari jika Eli adalah manusia setengah iblis. Dulu Rose memang memuja iblis, tapi semenjak kehadiran Eli, Rose kembali ke jalan yang benar di mana dia mulai menyembah Tuhan lagi. Mengetahui bahwa Eli adalah manusia setengah iblis, Paul pun menyarankan Rose untuk menyucikan jiwa Eli. Pertama-tama, Rose membuat Eli menjauh dari dunia luar. Hal ini bertujuan agar kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Eli tidak bisa menyakiti orang lain. Cara Rose menjauhkan Eli dari dunia luar adalah dengan memberinya obat yang bisa merusak imun kekebalan tubuh Eli. Rose pun berbohong pada Eli tentang penyakit langka yang diderita oleh Eli. Dengan begitu, Eli pun percaya dan mulai mengisolasi dirinya sendiri di dalam tenda plastik selama bertahun-tahun lamanya. Awalnya Rose mengira jika Dr. Horn akan menghilangkan iblis pada tubuh Eli. Setelah melihat apa yang terjadi pada 3 pasien anak yang meninggal di sana, Rose pun mengetahui jika sebenarnya Dr. Horn akan membunuh Eli dikarenakan Eli yang memiliki kekuatan supranatural seperti iblis yang akan berpotensi menyakiti manusia di masa mendatang. Ketiga pasien anak sebelumnya juga merupakan anak iblis yang mereka telah berhasil dibunuh oleh Dr. Horn. Kemudian Dr. Horn dan asistennya pun mulai melakukan ritual tersebut. Di saat Dr. Horn akan menusuk jantung Eli berhasil memfokuskan kekuatan supranatural yang dia miliki selama ini.
Mata, wajah, dan tubuh Eli tiba-tiba berubah menjadi merah. Dengan kekuatannya, Eli pun berhasil membunuh 3 biarawati itu dengan cara membakar mereka. Di tengah kekacauan, Paul mengambil belati dan berusaha untuk menusuk Eli. Sayangnya, aksi Paul itu diketahui oleh Eli. Dengan kekuatannya, Eli langsung membunuh Paul dengan cara menghancurkan wajah Paul. Kemudian, Rose pun meminta maaf pada Eli atas kebohongannya selama ini. Jika sejak awal Rose tahu prosedur itu akan membunuh Eli, Rose pasti tidak akan setuju dengan keputusan Paul yang ingin membawa Eli kepada Dr. Horn. Eli pun memaafkan Rose karena dia merasakan ketulusan hati Rose yang benar-benar sayang pada Eli. Eli pun keluar dari dalam rumah itu dan setiap langkahnya muncul api yang mulai menyebar ke sekitar rumah tersebut. Di luar rumah, Eli melihat Haley yang sedang menunggunya. Haley pun mengungkapkan sebuah kebenaran lain tentang identitas aslinya yang merupakan seorang manusia setengah iblis juga. Haley juga pernah dibawa ke rumah itu, namun dengan kekuatannya dia berhasil meloloskan diri dari sana. Haley berjanji pada Eli untuk mengajaknya bertemu dengan ayah Eli yang merupakan iblis. Kemudian Eli, Rose, dan Haley pun pergi berkendara untuk menemui ayah mereka. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.